Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya Auto Perkasa Motor. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengubah magnet motor injeksi menjadi magnet untuk motor menggunakan karburator ya. Baik teman-teman, sebelumnya dimohon untuk teman-teman untuk melakukan subscribe dan dukungan terhadap saya, serta like videonya, juga share videonya ya jika itu bermanfaat buat teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke prosesnya aja ya. Kenapa ketika kita rubah karburator dari injeksi ke karburator itu harus dirubah magnetnya, tetapi bukan magnetnya yang dirubahnya, maksudnya pickup dari pulsernya ini ya. Nah, pickup pulser itu ini nih ya, tonjolan-tonjolan seperti ini ya. Oke, ini teman-teman ya. Nah, ini karena kan beda, injeksi itu kan lebih banyak kan, sedangkan untuk karburator kan cuma satu panjang ya. Baik teman-teman, kita langsung ke prosesnya aja ya, biar videonya durasinya nggak panjang. Kali ini saya akan mencoba ke motor Yamaha ya. Di hari ini dikarenakan motornya di fiction, jadi kita harus menggunakan bahannya dari Yamaha juga ya. Kali ini saya mengambil dari CDI Mio ataupun MX, itu bisa saling pakai ya, bisa saling pakai. Bisa juga menggunakan CDI motor lain seperti Shogun, tetapi saya lebih senang menggunakan CDI Yamaha ya, dikarenakan stoknya di tempat saya itu lumayan ada ya. Nah, terus bagaimana cara merubahnya? Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah punya blok Yamaha. Ini bloknya magnet Jupiter MX, sedangkan ini adalah magnet dari Fiction ya. Nanti prosesnya sama teman-teman ya. Anggap aja blok ini juga blok Fiction ya. Anggap aja sama nanti teman-teman ya, biar teman-teman paham prosesnya ya. Oke, jadi kita nggak perlu menyesuaikan panjangnya seperti apa, dikarenakan kalau kita mengikuti panjang yang aslinya dari Jupiter MX itu kan kadang-kadang motornya sering bermasalah. Nah, sebelumnya ada juga yang merubah CDI dari maksudnya motor Fiction menggunakan CDI Mio. Nah, yang terjadi motornya itu susah langsam atau nembak-nembak, bahkan putaran bawahnya dipakai jalan tuh nggak enak sama sekali ya. Katanya kayak naik kuda gitulah, nggak tahu apa masalahnya. Ternyata setelah dibongkar, dari pickup pulsernya ini berbeda teman-teman ya. Bedanya di mana? Bedanya di derajatnya ya. Oke teman-teman, nah, di sini kita langsung ke intinya ini ya. Untuk pickup pulser dari Yamaha ini, kalau menggunakan CDI Mio ataupun CDI dari Jupiter MX itu kan arusnya DC. DC itu untuk terjadi apinya itu mulai mulai koil mematikan bunga api itu mulainya itu dari ketika pickup ini akhir ini lepas dari pulser ya. Lepas dari sini ya. Nah, dari sini lepas, nanti kita jelaskan. Nah, ini adalah untuk repairnya. Panjangnya ini ya. Nah, kenapa panjangnya ini, misalnya kita rubah di sini panjangnya nggak harus sama seperti ini? Ya dikarenakan magnet untuk tiap-tiap motor tuh berbeda ya besarnya teman-teman ya. Karena diameter ininya belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Contohnya seperti ini. Untuk diameter Jupiter MX ini kurang lebih ada di kisaran sekitar 15 ya, 11,5 ya, 11,5 cm. Sedangkan untuk di sini ya. Ini cukup gede nih, 11,5 ya. Kurang lebih lah. Nah, untuk sedangkan di Fiction itu magnetnya lebih kecil, teman-teman. Nah, jauh selisihnya, teman-teman. Sangat jauh kan? Nah, selisihnya lumayan jauh. Nah, jadi kita nggak harus ngikutin panjang dari pickup pulsar yang MX ini ya. Nah, terkadang kan ada yang berubah nih. Misalnya kalau lihat data pickup pulsarnya, dia kadang-kadang ngikutin panjang yang aslinya dari Mio tuh berapa. Terus panjangnya seberapa, itu yang diikutin. Nah, sementara untuk magnetnya sendiri itu diameternya beda teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama gini teman-teman ya, kita harus tahu dulu derajat pengapian MX itu berapa awalnya dan berapa akhirnya ya. Oke, gini teman-teman ya. Di sini udah ada huruf HI ya, angka huruf HI ini untuk top Yamaha rata-rata menggunakan huruf HI ya.
I ini topnya, ya, I ini topnya. Biasanya untuk H ini, huruf di awal H gini ya, ini kayaknya biasanya itu awal dari bunga apinya keluar ya, dari koil tuh bunga apinya keluar di sini ya. Nah, sini. Tepatnya seperti ini, teman-teman. Tepatnya seperti ini. Nah, di sini kan ada pickup, di sini kan ada pulser nih. Nah, di sini kan ada pulser. Nah, biasanya kalau untuk motor CDI-DC itu dia terjadi loncatan bunga api atau bunga apinya mulai mulai keluar itu tepatnya kan ini kan maknanya begini nih. Muternya ke arah sini ya. Kalau dia menghadap gini, muternya ke kiri ya. Sementara kalau dia dari dalam itu kan muternya ke kanan ya. Kurang lebih semoga teman-teman paham ya. Nah, di sini saat pulser, nah pulser seperti ini, pulser dengan pickup pulser berada tepat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan tengah-tengah pulser ya, tengah-tengah pulser. Sedangkan ini adalah ujung dari pickup pulser. Nah, disinilah tepat terjadi lentikan bunga api ya, atau terjadi percikan bunga api di ruang bakar ya, dan langsung nanti membakar bahan bakar dengan sepersekian detik ya. Nah, untuk menentukan ini ya, menentukan ini, teman-teman bisa bisa contoh yang ini ya, yang punya MX ini ya. Kita ukur dulu berapa derajat dari punya Jupiter MX ini dulu ya. Nanti pengaplikasian ke fictionnya nanti dulu ya. Kita anggap ini dulu ya. Kita harus tahu data ini dulu ya. Baik itu Mio maupun itu MX, kita harus tahu ini dulu ya. Pertama kita lihat sini ya. Nah, ketika kita udah lihat ini, kita perhatikan di depannya lagi teman-teman ya. Kita balik magnetnya, kita lihat di depan. Bentar, seperti ini. Nah, posisinya itu ya, posisinya ini. Nah, ini kan ada tonjolan ya, ada tonjolan top juga ya. Nah, tonjolan top ini itu tepat berada di huruf H ini ya. Mohon maaf bergeser. Dia ada tepat di huruf H begini, teman-teman. Nah, begini ya. Nah, tepat ada di sini ya. Paham ya, teman-teman ya? Mohon maaf. Kita fokuskan dulu. Nah, ini kan ada segitiga ini ya. Segitiga ini artinya topnya ya, teman-teman ya. Harusnya kan top ini kan untuk top pistonnya ada di sini. Ini kan huruf H. Ini huruf I. Nah, ini kalau top pistonnya ada di sini ya. Tetapi untuk loncatan api pertamanya itu mematikan api koil pertama itu dia ada di sini, teman-teman ya. Tepat ada di huruf ini ya, huruf H ini ya, kurang lebih ya. Nah, di sini juga posisinya sudah pasti sudah lepas dari pickup pulser ya. Kelihatan itu ya. Oke, paham teman-teman ya. Nah, ini nanti kita ukur ya. Ukurnya seperti nanti saya kasih contoh ya. Nanti kita menggunakan busur. Nah, selanjutnya yang kita tentukan adalah awal sentuh dari pickup pulser ini di sebelah mananya. Nah, kita ikutin ini lagi teman-teman ya. Ini posisi magnetnya muternya mundur ya. Mundur, karena kalau maju ke sana ya, arah pasenya. Ini kita mundur lagi. Nah, mundur lagi, kita tentuin tepat ada di sini teman-teman ya. Nah, kurang lebih ada di sini. Ya, oke. Paham teman-teman ya? Kurang lebih sini. Nah, nanti kita balikkan di sini. Nah, di sini kita kasih tanda teman-teman. Nah, untuk ada di sini, di bagian sini, kita kasih tanda ya. Tandanya tepat ada di, nah ini kan ada segitiga ini kan. Ini topnya, top buat nentuin topnya. Di sini kita garis teman-teman ya. Oke. Kita garis seperti ini ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya kita garis. Setelah kita garis, kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dulu. Nah, di sini kita sudah ketahuan mulai panjang pickup pulsernya dari mana dan akhirnya ada di mana, kita udah tahu ya. Oke. Tadi untuk awal sentuh pickup pulsernya, ini dia ada di sini ya. Oke. Ada di sini. Terus untuk akhir sentuh ke pulsernya itu dia ada di huruf ini tadi ya, H ini ya. Tepat ada di sini ya, garis 3 ini, garis tengah-tengah ini ya. Huruf H tepat ada di tengah sini ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan berapa derajat kita mulai timingnya? Kita bisa menggunakan busur seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Ini busur anak-anak sekolah. Bisa dipakai sekolah. Jadi,
kita letakkan aja busurnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita posisikan tepat pada angka 0 ya. 0 ataupun ada di posisi 180. Tapi visi biasanya kalau lebih mudah itu 0 ya. 0 itu 360 derajat atau di 0 lah. Nah, di sini ya tepat seperti ini ya. Terus tentukan ini. Bentar ya. Sekali lagi. Nah, ini HI ya, tepat di ini. II kan top pistonnya. Nah, nanti itu digeser di tepat di huruf I ya. 360 itu angka yang kita nggak usah lihat yang atas ya, lihat yang bawah aja, yang 0 ya. Oke, ini tepat pada huruf 0 ya. Oke. Nah, bagaimana melihat derajat pengapiannya? Tadi kan huruf pas kita tahu ini pick up pulsar terakhirnya itu kan ada di huruf I. Maksud saya ada di huruf H ini kan, huruf H. Oke, huruf H. Nah, di sini kita lihat. Di sini kan ada garis nih, teman-teman. Oke. Garis. Itu kurang lebih ada di angka 7 derajat ya. 7 derajat itu maksudnya gini. Anggap aja ini 0. Ini kan 0. Ini 10 kan. Anggap aja ini 0, 10, 30 dan seterusnya ya. Oke. Nah, di sini tepat pada angka 7 ya, kurang lebih lah 7 derajat. Jadi, untuk lepas pickup pulsarnya ini, lepas sentuh pickup pulsar ini ada di angka 7 derajat. Oke. Teman-teman ingat ya, 7 derajat. Sedangkan untuk titik lepas pickup pulsarnya itu, maksudnya awal sentuh pickup pulsarnya itu ada di angka kurang lebih sini ya, di sini 70 derajat ya. Oke. Tepat di angka 70 derajat. Oke. Paham teman-teman ya? Nah, ini jadi patokannya nanti teman-teman ya, 70 derajat. Nah, setelah itu yang perlu kita ingat 5 derajat dan 70 derajat ya. Maksud saya tadi 7 derajat dan 50 derajat berapa tadi? 70 derajat ya. Mohon maaf teman-teman, agak kaku sedikit. Nah, itu yang perlu diingat ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, kita langsung pindah ke magnet dari si fiction itu sendiri ya. Oke. Kita pindah ke magnet fiction. Bagaimana cara menentukannya? Jangan ikutin panjang pickup pulsarnya ini teman-teman ya, karena magnetnya itu berbeda diameter ya, kurang lebih. Oke. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman. Dengan cara yang sama, kita pasang magnetnya, kita pasang busurnya di sini ya. Mohon maaf, saya nggak punya busur dial seperti yang teman-teman lain punya, tapi saya cuma punya busur anak-anak seperti ini. Nah, di sini kita tentukan juga, ini juga ada huruf HI ya. HI. I ini tetap tepat pada topnya. Nanti di sini teman-teman tepatkan kayak tadi ya, seperti tadi ya. Tepat pada angka 0 ataupun 360 derajat. Nah, kita hitungnya mundur ke sana teman-teman ya. Tadi kan untuk CDI dari Jupiter itu ada di 7 ya. 7 derajat ya. 7 derajat itu kurang lebih ada di sini teman-teman. Nah, tepat ada di sini 7 derajat. Nah, saya perjelas lagi tadi. 5, 7 ya, ada di sini kurang lebih ya. Nggak sampai ke huruf A ini ya. Oke. 7, nah kurang lebih di sini teman-teman. Saya kasih tanda. Dia nggak nyampe di awal huruf A itu, nggak nyampe ya. Oke. Kurang lebih dari sinilah pokoknya. Kita kasih tanda dulu. Menggunakan speedometer. Nah, kurang lebih ya teman-teman. Dia ada di sini tadi. Mana ini nih. Nah, anggap aja kurang lebih di sini ya. Oke. Nah, satu lagi. Kita kembali posisikan tepat di angka 360 atau 0. Nah, 0. Terus untuk yang kesininya tadi, oke. Kita balik ke angka 70. 70. Nah, kurang lebih 70 dari sini ya. Kurang lebih, tapi nanti teman-teman presisikan sendiri ya posisi magnetnya itu. Ini harus benar-benar pada tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Jadi tepat pengapiannya ya. Oke. Nah, di sini kita kasih tanda lagi ya, pas di angka 70. Mana angka 70, 70 di sini. Nah, di sini tepat di berlawanannya 290. Kurang lebih di sini ya, kita kasih tanda. Oke. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah ketemu dari 70 derajat yang tadi ya. Jadi ini yang 7 derajat, ini yang 70 derajat. Oke. Paham teman-teman ya? Oke.
Oke, saya kasih tanda hijau. Kurang lebih ada di situ ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan pickup pulsernya? Oke. Pickup pulsernya bagaimana? Langsung kita kembalikan ke blok ini tadi. Anggap saja ini blok dari fiction ya. Hati-hati teman-teman. Jangan samakan yang nanti yang saya bikin ini dengan ini, jangan samakan ya. Dikarenakan letak pickup pulser ini semua motor beda-beda. Ada yang di sini, kemungkinan ada yang di sini kan. Ada yang di sini, kita kan nggak tahu kan. Nggak tahu, nanti jangan ngikutin yang saya bikin ini ya. Tetapi ini hanya contoh. Jadi anggap aja ini dari blok fiction ya. Anggap aja blok fiction. Nah, selanjutnya yang kita perlu bikin adalah gini. Nah, kita letakkan kembali magnetnya tepat seperti ini. Oke. Sudah tepat seperti ini. Kita geser lagi teman-teman ya. Kita geser lagi ke yang pertama. Nah, di ini. Nah, tadi huruf HI. Nah, ini kan ada huruf HI nih. Ntar, kameranya nggak bisa fokus ya. Maklum ini juga sudah sore, jadi cahayanya agak kurang bagus ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, saya tempatkan dulu. Ntar, saya cari dulu. Mana? Oke, ntar teman-teman sabar, mohon maaf. Nah, ini ya. Nah, ini tepat udah pada huruf ini ya, huruf yang kita garis tadi ya. Oke. Nah, setelah ketemu garis seperti ini, ya, oke teman-teman. Ini kan ketemu nih. Ditahan ya teman-teman, ditahan pakai tangan seperti ini, tahan. Dibalik teman-teman, dibalik seperti ini. Nah, nanti untuk awal pickup pulsernya, teman-teman garis di sini. Ini kan tengah-tengah nih. Mana? Nah, ini kan tengah-tengah nih posisinya kan, posisi tengah-tengah. Nanti teman-teman mulainya garisnya di sini ya. Maaf, makin sore makin gelap teman-teman. Nah, nanti dikasih tanda seperti ini teman-teman ya. Nah, tetap seperti ini ya. Anggap aja teman-teman paham lah ya, kurang lebih di sini ya posisinya ya. Oke. Nah, setelah di sini kita lanjutkan ke posisi selanjutnya teman-teman ya. Ini tadi posisi 7 derajat ya. Nah, kita kembali ke posisi 70 derajat. Prosesnya sama. Oke, kita geser, seret. Geser ke yang 70 derajat seperti ini ya. Nah, ini udah ketemu 70 derajatnya teman-teman ya. Oke. Kita tahan magnetnya, jangan sampai bergeser. Tahan seperti ini. Oke, mana ya tadi? Nah, bergeser yang sini. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita tandain seperti ini. Oke, kita balik. Kita kasih tanda lagi teman-teman. Tandain lagi tepat ada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke. Oke teman-teman ya. Nah, itu udah tandanya ya. Tepat ada di pusar sini ya. Nah, sini. Yang ada garis ini, tepat ada di sini juga teman-teman ya. Kurang lebih ya, semoga teman-teman paham ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu ini tadi, oke. Kalau sudah ketemu ini tadi, kita langsung tarik ini aja teman-teman. Tarik. Nah, tarik seperti ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan penggaris atau siku. Ntar saya ambil dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, yang tadi udah ketemu kan? Udah ketemu ini. Oke, udah ketemu ini. Nanti teman-teman bisa pakai seperti ini ya. Aplikasikan seperti ini. Nah, ini. Oke. Anggap aja lah nanti teman-teman tahu ya posisinya bagaimana ya. Oke. Nah, di sini. Oke. Seperti ini ya. Nanti teman-teman garisnya pakai yang tajam sepertinya, bisa pakai paku atau apalah, pokoknya intinya tajam seperti inilah. Nah, terus digaris seperti ini teman, gret, tarik aja seperti ini ya. Anggap aja ini nanti saya garis pakai ini ya, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Anggap aja garis hijau ini paku ya teman-teman ya. Tapi jangan gunakan spidol teman-teman, karena tebal spidol itu beda ya, beda dengan paku, karena bisa merubah derajat sedikit ya. Selanjutnya sama, ini sama seperti ini juga sama. Anggap aja ada di sini ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, mohon maaf saya agak kurang baik memvideokannya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kembali kita gunakan paku ataupun yang tajam-tajam lainnya ya, seperti pisau bisa. Kita garis seperti ini lagi ya, seret, tapi ini anggap aja spidol ini adalah dari paku sendiri ya. Oke teman-teman, paham ya? Nah, di sini kita udah menemukan berapa panjang dan di mana mulai awal sentuhnya teman-teman ya. Maksudnya awal sentuh dari pickup pulsar dan akhir sentuh dari pickup pulsar. Nah, di sini pas di sini itu udah terjadi loncatan bunga api ya. 7 derajat sebelum TMA itu dia sudah
mengeluarkan loncatan bunga api ya. Nah, nanti tepat hampir di top, dia terjadi ledakan dan membuat piston itu turun kembali. Oke, teman-teman. Nah, setelah temu garis ini, teman-teman bisa las di sini. Oke. Mulai dari ini sampai ke sini. Oke. Teman-teman bikin pickup pulsar seperti ini ya. Atau ini bisa disambung atau dengan menggunakan besi lainnya. Tapi kalau tukang lasnya bisa rapi ya, kita langsung bikin seperti ini aja ya, teman-teman. Seret seperti ini, nanti sisa-sisanya digerinda, dirapiin ya. Buat tingginya kurang lebih sama seperti ini tingginya ya. Jadi panjangnya seperti ini sama, oke. Terus tingginya juga sama ya. Jadi dari sini sampai ke sini ya. Oke. Paham ya? Nah, setelah dibuat hasilnya kan nanti kan seperti ini nih. Seperti ini kan hasilnya kan. Anggap aja ini sama ya, anggap aja sama ya. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang sisa-sisa ini, yang sisa-sisa yang enggak kelas ini dibuang aja, teman-teman. Oke, dibuang. Nah, di situ kita sudah bisa menggunakan CDI dari Jupiter ataupun dari MX. Maksud saya Mio ya. Nah, terus kenapa? Nah, terus gini, teman-teman ya. Misalnya tadi kan panjangnya 58,5. Kalau begini, dia sudah berubah panjangnya, teman-teman. Oke. Panjangnya ini udah berubah, udah menjadi panjangnya kurang lebih sekitar 55 mm, teman-teman. Oke. Nah, beda kan? Kenapa beda? Karena seperti ini. Kenapa beda panjangnya? Karena seperti ini, teman-teman ya. Ini kan begini nih. Coba teman-teman perhatikan ini prosesnya ini ya. Nah, di sini untuk mulai dari 0 sampai ke 20 ini panjangnya kurang lebih sekian mili ya. Nah, begini ya. Sementara untuk dari 0 atau 0 ini ke 340 ini sudah beda panjangnya, teman-teman. Nah, beda kan? Kurang lebih berapa mili panjangnya. Nah, itulah yang membuat kenapa setiap kita merubah CDI dari motor injeksi ke CDI itu, ke karbu itu, kita nggak harus ngikutin panjang yang asli dari motor ya. Misalnya 57 atau segala macam itu nggak harus ngikutin itu ya. Karena setiap magnet itu kan diameternya beda. Nah, bagaimana kalau teman-teman misalnya menggunakan CDI dari Shogun? Ya prosesnya sama, kurang lebih sama. Nah, yang saya tahu itu untuk CDI Shogun itu kalau nggak salah ya, teman-teman ya, kalau nggak salah CDI Shogun lama, terutama yang kebo itu, dia untuk tonjolan pickup akhirnya itu ada di 15 derajat. Nah, misalnya kita ini tepatkan pada 0 kembali ya. Oke, 0. Nah, kalau untuk CDI Shogun kebo ya, terutama ya, Shogun yang lama itu, dia ada di angka 15 derajat sebelum TMA. Nah, kalau 15 derajat kan ada di sini kurang lebih, teman-teman. Nah, di sini. Oke. Beda kan? Ini yang punya MX tadi. Ini yang punya Shogun ya, Shogun. Nah, terus berakhirnya itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ada di 30 derajat. 30 derajat ada di sini. Kurang lebih begini ya. Nah, kurang lebih. Nah, seperti ini sama kan? Ini yang 30 derajat, ini yang 15 derajat, ini yang 30 derajat. Oke. Ini jika menggunakan CDI Shogun. Nah, kalau untuk CDI yang lain saya kurang tahu, teman-teman ya. Karena saya aplikasikan itu menggunakan CDI Yamaha Mio ataupun Jupiter MX. Bisa juga menggunakan CDI Shogun. Shogun juga sudah jarang saya gunakan ya, karena cari yang ori itu agak susah. Nah, prosesnya sama, teman-teman. Di sini kan sudah ketemu nih garisnya kan, ini kan. Nah, ini yang 5 derajat tadi. Sedangkan ini adalah yang 15 derajat sama ini yang 30 derajat ya. Oke. Beda kan? Ini yang 15 derajat. Ini yang apa namanya? Yang 7 derajat, ini 15 derajat, dan ini yang 30 derajat. Nah, prosesnya nanti juga sama, teman-teman, seperti ini ya. Kalau teman-teman menggunakan CDI Shogun, sama, tetap seperti ini tadi juga. Ditempatkan di belakang ini juga kan. Nah, kita cari topnya di sini tadi. Nah, top seperti ini tadi ya. Oke. Seperti ini. Maaf. Nah, tempatkan seperti ini tadi. Nah, ini. Oke, ini yang 15 derajat. Tetap garis di sini juga, teman-teman ya. Di garis di sini juga ya. Sama, prosesnya hampir sama ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baru teman-teman bisa menggunakan CDI dari magnet CDI dari Shogun ataupun MX. Oke, teman-teman. Semoga ini penjelasannya paham ya. Mohon maaf ini videonya agak panjang. Nanti kalau teman-teman kurang paham bisa teman-teman tanyakan lewat komen atau
alangkah lebih baiknya teman ulangi lagi videonya biar paham sampai mana. Oke. Karena kalau nonton itu kalau bisa jangan di skip ya. Kalau di skip kan dia kan sering terlewatkan ya. Itulah yang jadi masalah kenapa banyak yang kurang paham. Nah, teman-teman, untuk proses ke CDI-nya nanti kabel-kabelnya kita ke video selanjutnya aja ya. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga kepada yang sudah senior. Mungkin cara saya salah, tolong diperbaiki ya. Kalau misalnya saya kurang tepat, tolong teman-teman yang senior beritahu ya. Atau ini, saya juga masih belajar. Di sini saya masih sangat-sangat belajar. Jadi mohon maaf jika terjadi kesalahan atau videonya teman-teman kurang ngerti, saya mohon maaf ya. Oke. Saya akhiri dulu videonya sampai sini ya teman-teman ya. Untuk ini semoga teman-teman paham ya. Sekali lagi saya mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, serta share ya videonya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.